Mengapa kita berdoa? Setiap umat beragama di dunia ini berdoa, baik dalam liturgi formal atau di rumah sendiri, dengan kata-kata yang mengalir alami atau dalam keheningan hati. Ada sesuatu dalam diri kita yang ingin bertemu dengan Ilahi, untuk mengakses sesuatu yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Tetapi mengapa begitu? Apa tujuan dari bersimpuh dalam keheningan dan berbicara kepada Allah yang tidak langsung merespon? Bukankah lebih baik gunakan waktu untuk hal lain seperti menolong orang, atau melakukan hal yang berguna bagi dunia ini? Dunia berupaya memahami mengapa kita berdoa, dan juga berupaya memahami apa itu doa. Di satu sisi, doa pada dasarnya adalah memohon campur tangan Allah. Kita menyadari kelemahan kita dan merendahkan diri karena kedosaan kita. Kita mencari Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Kita berdoa, Tuhan lindungilah aku, sembuhkanlah nenekku yang sedang sakit. Tolonglah aku membayar tagihan-tagihanku bulan ini. Carikan aku istri atau suami yang baik. Saat kita tidak mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri, kita berpaling kepada Allah dan memohon pertolongannya. Kita percaya bahwa Allah bukan hanya bisa menolong, tapi juga bersedia menolong. Dalam Perjanjian Lama kita mendengar bahwa Allah campur tangan atas nama keadilan saat dibutuhkan. Di dalam Injil, Yesus mengatakan bahwa kita harus mengetuk dan pintu akan dibukakan bagi kita. Allah tidak akan terganggu saat kita meminta, dan tidak ada biaya apapun untuk itu. Allah ingin kita membutuhkannya. Oleh karena itu adalah perlu supaya permohonan kita diketahui. Agar doa kita diperhatikan, bisa saja kita memoles doa dengan pujian-pujian. Setelah doa kita dijawab, sudah selayaknya kita menyampaikan ucapan syukur. Akan tetapi intinya tetap sama, yaitu kita menghadap Allah menyampaikan permohonan. Doa kita tidak pernah lepas dari permohonan dan ucapan syukur. Jika itu semua yang dimaksud dengan berdoa, tentu dunia akan mudah memahaminya. Khususnya jika Allah menjawab doa kita. Jika hanya itu yang perlu dilakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan, yaitu hanya dengan berkata dalam hati sambil menangkup kedua telapak tangan, pastilah setiap orang akan berdoa. Masalahnya adalah doa kita tidak selalu dijawab, setidaknya tidak sesegera seperti yang kita harapkan. Model-model berdoa seperti ini kiranya perlu dipikirkan kembali. Kita membuat Allah tidak lebih dari sekadar Sinterklas. Doa hanya sebagai satu bentuk kekuatan yang mengalahkan Allah. Kita berbicara dengan maksud mengontrol Allah dan untuk mengubah kehendak Allah. Bagi pengikut Kristus, model berdoa yang seperti ini adalah pemahaman yang sangat dangkal mengenai Allah. Bahkan bertentangan dengan kebenaran. Bagi saya sendiri, berdoa bukanlah membuat Allah menjadi seperti kita. Bukan mencoba meyakinkan Allah untuk memastikan kehendaknya bagi kita, melainkan membuat diri kita menjadi seperti Allah. Kalau Anda lihat lebih dalam lagi, berdoa bukanlah tentang meminta sesuatu melainkan membangun hubungan dengan Allah. Seperti halnya hubungan antar manusia, tujuannya tidak semata supaya mendapatkan sesuatu, melainkan untuk menikmati hubungan pertemanan, untuk mengetahui siapa mereka, untuk membagi harapan dan mimpi dalam hidup kita dengan mereka. Allah Maha Mengetahui. Dia sudah tahu siapa kita dan apa yang kita inginkan sebelum kita sampaikan. Hidup sebagai doa adalah bagaimana kita membuka mata hati kita. Kita buka mata hati kita untuk memahami siapa itu Allah, dan apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan. Itulah esensi berdoa, sifatnya transformasional. Itulah sumber perubahan diri kita yang pada akhirnya menjadi jalan menuju keselamatan. Berdoa kepada Allah bukanlah seperti meminta kepada jin yang menjamin akan memberikan, melainkan seperti kepada orang tua yang memberikan arahan, seperti kepada teman yang menginginkan persahabatan.
seperti kepada pasangan yang memberikan inspirasi dan lain-lainnya. Dengan demikian kita dapat hidup dalam kasih yang sempurna untuk sesama. Jadi, mengapa kita berdoa? Karena kita ini makhluk yang ingin mengasihi, tapi menyadari bahwa kita tidak pandai melakukannya. Itu sebabnya kita minta pertolongan dari Sang Sumber Kasih. Paling tidak, itulah jawaban saya sebagai seorang biarawan Fransiskan dan imam Katolik. Itu sebabnya saya banyak berdoa dalam sehari dan setiap hari. Karena saya ingin hidup saya menjadi sebuah doa. Bagaimana dengan Anda? Jika Anda bertemu seseorang yang mengatakan berdoa hanyalah membuang waktu, dan menanyakan kenapa Anda berdoa, apa jawaban Anda? Saya kasih tahu Anda. Pahamilah imanmu, sehingga kamu dapat membaginya.